Pertama kali gue ngeliat mobil itu, bangsat nyesel lagi gue. Karena kebetulan kita ada mesinnya, nggak kepake. Ada tuh ya mesin Gojek nggak kepake. Ada. Orang mau pijit kaki buka celana. Ini pijit apa? Tapi kenapa lu bisa benci nyetir pada lu suka balap? Berarti lama Mas pakai itu? Mungkin salah satu yang paling lama di koleksi gue di Indonesia, salah satunya itu juga paling lama. Abis itu beli 964 Targa. Iya. Ya kan? Lu sempat tahu tuh ya yang yang sekarang ada di sahabat kita juga yang lain. Pakai mobil itu lama. Itu gue nyesel belinya. Kenapa Mas? Karena gue ngerasa mobil itu setirnya di sebelah sini, gasnya di sebelah sini Mas. Gini nih nyetirnya, sumpah gini nyetirnya. Kayak VW kodok. Iya. Iya kan, pakai VW kodok nyetirnya gini. Di bawah ngebut nggak bisa ngebut. Di bawah pelan niksa, AC-nya panas. Wah, itu lagi gue keinget bahwa mobil di zaman tahun 90-an ya kita ngomong ya, 90s ride itu Jepang udah gak ada lawannya. Oh iya. Jepang udah gak ada lawannya lah. Akhirnya Eca, sahabat kita yang agak juga tambun dan rambutnya kriwil itu, Eca Sungkar ya kalau nggak salah namanya. Eca Sungkar. Bangke. Iya. Teman-teman, Rifat Sungkar tuh memang paling tua. Tapi di bawahnya itu ada namanya Eca Sungkar sebelum ke Rizal Sungkar. Ada tuh ya. Memang dia lahirnya kecelup di oli waktu itu. Jadi agak berbeda tuh yang itu. Ditawarin lah sama dia mobil yang ini. Oh yang tengah nih. Mobil yang tengah nih, RX-7. Biasa aja gue pertama ngelihat RX-7 tuh nggak yang gimana-gimana banget. Pas dia bilang ini Bathurst Edition, baru gue, wah, Bathurst kan ada di Australia Mas. Dan gue cukup lama tinggal di sana. Cukup lama tinggal di Australia, jadi punya sentimental feelings lah sama sesuatu yang berbau-bau Australia. Perbedaannya adalah interiornya warna merah. Iya. Perbedaannya adalah dia Spirit R sama, cuman dia Bathurst Edition. Evini Bathurst Edition lah dia yang itu. Nah, begitu dijelasin sama dia ada panengnya juga tuh tulisannya Bathurst Edition, berarti beneran. Gue mulai searching tuh apa sih Bathurst Edition, apa perbedaannya dan lain-lain apa segala. Waktu dia bilang ada nih barangnya, ya udah gue langsung menawar dengan harga yang kurang ajar ya sebetulnya ya. Untungnya Eca tuh udah kaya ya orangnya ya. Iya. Jadi Mas Eca tuh udah kaya, dia bilang ya udah 10.000 buat lu lah. Oke, jadi ya udah gue beliin deh itu. Jadilah mobil ini. Ya kita kan kalau mau koleksi itu seyogyanya ada temanya Mas. Iya. Lu mau apa? Mau World Stars kah? World Stars itu kan berarti lu harus punya mobil Jepang, lu harus punya mobil Eropa, yaitu Itali, terus ada mobil Jerman, ada mobil Inggris, ada mobil apa lagi ya? Amerika, atau ada mobil Australia. Saat itu gue udah ada 2 mobil Jepang sama 1 mobil Jerman, si 964 itu, dan 1 ada mobil Amerika, yang Eleanor itu. Berarti gue kurang 2 nih. Kurang 2. Tapi begitu ngeliat harga yang 2 lagi kok nggak masuk akal ya. Duit gue nggak cukup nih gitu. Ya udah yang ada buset. Ada buset di belakang, ada buset. Ada. Berarti kita nggak usah nyari tahu ya. Kita nggak usah nyari tahu deh. Agak anjing ya sensor. Agak beep ya teman saya gitu ya. Ya akhirnya gitu. Jadi udahlah kita punya tema yang ke Jepang-Jepangan aja deh gitu. Ke Jepang-Jepangan aja. Toh juga gue tahu bahwa teknologi di tahun itu Jepang akan jauh lebih bagus, lebih long lasting. Modelnya dan lain-lainnya apa segala. Ya lu lihat misalnya kayak mobil-mobil ini dikeluarin di 2024 juga orang masih relate dengan bentuk dan lain-lainnya ya. Teknologi dan lain-lainnya masih relate lah. Jadi gue pikir, udahlah gue koleksi JDM aja. Berarti ini adalah mobil yang pertama dibanding mobil yang lain? Enggak, JDM di Indonesia. Speksi tadi. Oh ya, selain Speksi, maksudnya R32 masih ada.
Oh, R32 masih ada ya Mas ya? R32 sama kawan kita yang satu lagi. Gitu. Nah, habis itu inilah yang saat ini paling lama yang ada di koleksi. Oh, Gitu. tapi kan ngomongin masalah JDM nih Mas nih. Berarti kan JDM yang di poster sudah seharusnya kayaknya itu patokannya ke ya dengan setelan JDM nih Mas nih. Bisa memutuskan setelannya si RX-7 jadi begini nih. Oke. Ini perjalanan gua kemarin ke airport ya, Day. Kita membahas soal ini nih, Mas. Day, apa sih Day sebenarnya yang ngebuat kita tuh agak berbeda dibanding kebanyakan orang-orang yang bangun-bangun mobil JDM? Iya. Jawabannya dia sih menurut gue cukup masuk akal ya. Salah satunya gini, RX-7 itu adalah performance car. Iya. Performance car dengan teknologi wankelnya, apa segala gitu-gitu. Kita tahu ada wing belakangnya, apa segala. Udah tampilannya itu sporty banget lah gitu. Kalau kita bangun mobil itu sebagai mobil street racing lagi, which just another car menurut gue. Iya. Bakal banyak banget orang-orang di luar sana yang punya RX-7 juga tampilannya begitu juga gitu. Akhirnya kita ketemu velg ini single nuts, braid single nuts yang tadinya dipakai sama Mas siapa ya? Wawan. Tadinya dipakai sama dia di Subaru speksinya dia. Subaru, benar. Ya kan? Dan ini rata ya 10,5 ya, Day. 10,5 rata ya depan belakang. Gue cuma bilang sama Day, gue nggak tahu gimana caranya. Pokoknya harus masuk aja. Nah ini masuk. Salah satu momen dimana dia beli barangnya dulu, Wan. Yes. Oh. Iya, sering kalinya. Oh, beli barangnya dulu nih. Sering kalinya. Sebelahnya. Iya. Sering kalinya adalah gue tuh suka sesuatu, ngeliat keren, tapi begitu gue searching, misalnya kita searchnya adalah E88 plus Supra gitu, nggak pernah ada tuh. Nggak ada. Braid single nuts, stance RX-7 nggak ada juga tuh. Kalau gue membuka prolognya dengan kata-kata, "Dah ini nggak pernah ada," pasti nggak mau ngerjain si monyet nih. Pasti nggak mau ngerjain dia. Yaudah gue tinggal bilang, "Dah tolong diambil tuh velg udah ada di sana." Itu yang sering gue dengar. Iya. Itu udah gue bayar, tolong lo ambil. Iya. Iya. Buat di mana? Buat yang mana nih? Buat yang mana? Di Supra. Ini kan 120 katanya. Ya lu pikirin dah gimana caranya. Kan itu urusan lu ya, urusan gua adain dulu gitu. Nah, alhamdulillahnya tapi memang Jadi, kawan saya yang Tambun itu tidak pernah mengecewakan ya. Iya, benar. Jadi alhamdulillah. Ya yang ini untuk menjawab pertanyaan lu kenapa jadinya begini? Kita mau ngejar elit, Mas. Kita mau ngejar elit karena 2 tahun gue ikut elit kan gue pasang Audi tuh, Mas. Audi benar. Gue pasang Audi, rasanya kalau mau Audi lagi, kok lu ntar lu bosan lagi ngeliat Audinya. Yang pertama itu Audinya pakai stripping balap ya? Pakai stripping balap. Pakai stripping balap yang gue pakai di tahun sebelumnya gue balapan. Abis itu kita jadiin yang kedua yang full polos. polos. Iya. Justru gue lebih naksir yang itu sih. Waktu full polosnya itu. Udah gitu kan benar, mobil balap tapi yang klimis, kinclong gitu saat itu. Lu bisa ngebangun mobil harian, belum tentu jadi mobil balap. Maksudnya mobil kontes belum tentu mobil balap. Tapi kebanyakan mobil balap bisa dijadiin mobil kontes. Iya. Nah, Ready to show lah. Ready to show. Tapi kan juga kalau kita ngelihat mobil balap kan penyok sana, penyok sini apa segala. Nah, kita kepengennya yang buat klimis banget apa segala, tapi ini mobil balap. Ya udah kita show di Buah permintaan juga tuh. Iya. Buah permintaan. Banyak juga tuh kerjaannya dia. Nah, tapi alhamdulillah menang juga tuh mobil kan waktu itu. Nah, di tahun kemarin ya? Ini kapan sih? 2025 benar. 2025 ya? 25 benar. 25 ini. 25. Dai, pengen ikut The Elite lagi, tapi pengen sesuatu yang beda gitu, yang orang kalau ngelihat cara gue bangun mobil udah kebaca, Mas. Pasti begini nih bentuknya. Ini, terus R32 dulu ya, mirip-mirip begini juga apa segala. Yang artinya meaty tapi stance sopan dan street racing bisa dibawa ngebut gitu. Kan ini nggak bisa ya, Mas ya. Lu lari 100, peranakan lu turun di jempol kaki. Ya kan? Emang udah pernah naik? tapi jujur Mas, ngomongin mobil ini ya, gue kan karena ngerasain sama Adi nih, berdua, dia tuh cuma ngomong, ini mobil kelihatannya pendek,
Tapi kalau lo di dalam bawahnya kadang suka lupa. Mas nggak usah ngomong gitu, ntar dia minta bonus, Mas udah nggak usah ngomong gitu. Minta bonus. Karena terakhir gue jalan sama dia. Jadi gini, kalau ngeliat mobilnya nih, formnya gitu, ini susah nih bawahnya nih. Udah gitu, ini pasti mantul-mantul semua segala macam. Dan gue lupa kalau mobil ini memang gepeng dari lahirnya. Yes, betul. Jadi saat dipendekin segini, sebenarnya kalau sama mobil yang ekstrim banget, juga sebenarnya ini masih sebenarnya mainnya masih banyak. Iya, karena mobilnya pun memang terlahir pendek, bukan mobil yang standarnya tinggi habis itu dipendekin secara ekstrim. Tapi kan karena memang bentuknya aja perasaan lu ketika krek kan nggak enak ya di hati ya. Nah, KZ juga tadi, gue jemput lu naik RX-7 aja kali ya? Enggak deh, nggak usah. Gue naik Silverbird aja nggak apa-apa. Nggak usah. Gue naik ini, Mas. Tuh kan, Man, enak kan? Gue sampai ngomong gini, enaknya itu gimana sih, Mas? Kan kalau ngomongin masalah mobil pendek ya, iya. gue tuh ngebayangin mobil ini tuh dengan segala macam obstacle-nya, ini pasti mobil ini nih susah buat dinikmati nih, karena bentuknya udah kayak gini. Saat gue naik mobilnya enak ya deh gitu. Jadi lupa mobilnya pendek gitu. Gue nginep di Intercon, kita mau makan di Gancit, gue nyetir mobil lah. Sampai Gancit, dah udah lu pulangnya lu aja yang bawa. Nggak enak di mobil. Gue belum sependek ini. Belum. Gue ngerasa udah sependek ini deh. Udah. Sampai gue akhirnya ngeliat paha orang di kanan di kiri gue. Iya, makanya gue paha orang duduk naik motor lebih tinggi daripada nengok ini sepaha nih. Jadi singkatnya tuh sebenarnya dia bilang gini, gue mau punya mobil stance. Oke, mobil mana yang mau disikat? RX-7 aja deh. Nggak enak juga dipakainya. Betul. Ya, betul. Terus kan klaustrofobik ya mobil ini ya. Mobil ini kan kecil banget. Kecil banget, klaustrofobik lah. Jadi gue pikir mobil stance itu kan mostly nggak lu pakai. Iya. Ya, kecuali dia ya. Iya, kecuali benar. Lagi-lagi dia bukan manusia kan. Iya. Jadi dia pakai mobil stance-nya dia. Kalau gue kan nggak mau gue makanya, jadi gue pikir ya udah acak-acakin aja sekalian gitu. Ya gitu deh, akhirnya mobil ini yang dipilih untuk mengikuti The Elite sebenarnya. Jadi mobil ini kita bangunnya emang khusus buat acara lu sebenarnya, Mas. Terus udah gitu nongol dengan ngocol RX-7 yang biasanya di mana orang pakai ban miti segala macem dengan suara yang kayak gitu, rotarinya ini dibikin dengan bentuknya seperti ini, dengan displaynya kunci single nutnya diikutin. Timpa juga sama dia, emang brengsek juga. Minjem itu. Sekarang kita punya. Sekarang kita punya ya. Ya awalnya kita minjem sama bengkel. Dicolok di situ, nih brengseknya orangnya. Emang temen gue ria sih anaknya. Gitu. Tapi itu pas itu jadi ide top. Ini statik, nggak ada yang percaya Mas kalau mobil ini statik. Iya, dan gue juga sebenarnya nggak percaya awalnya. Saat lo ngeliat mobil itu apa yang lo dalam, yang pertama kali lo liat nih? Waktu pertama kali mobil gue rusak nih kalau gini caranya, atau gimana? Pertama kali gue ngeliat mobil itu, bangsat nyesel lagi gue. Nih mobil kan udah gue nggak pernah make, sekarang nggak mungkin make jadinya. Jadi nggak kepake beneran. Nggak, tapi gue nggak pernah bangun mobil kayak gini, nggak pernah sama sekali. Dan selama ini begitu gue ngeliat KS, dan lu tolol banget dah bangun mobil kok jadi begini sih gitu. Selalu gue kata-katain. Akhirnya gue bangun mobil begini juga, dia yang ngata-ngatain gue sekarang. Gue tolol, lu ikutin juga. Tapi ini kan berarti awal mulanya lo main stance di sini dong. Iya. Dari pandangan lo dengan mobil-mobil yang lain, lo ngeliat RX-7 ini malah jadi spesial buat lo atau malah jadi yang kayak enggak sih, gue kayaknya kalau buat disuruh ngulang gue nggak bangun kayak gini gitu. Kalau disuruh ngulang gue nggak bakal ngulang, itu pasti. Kalau disuruh ngulang, gue nggak mau ngulang. Tapi apa gue nyesel? Enggak. Oke. Karena menurut gue ini menjadi salah satu highlights di koleksi-koleksi gue yang lain. Karena ya itu tadi, gue tuh tipikal banget bangun mobil. Pasti udah begini-begini nih bentuknya. Artinya gue pengen bisa menikmati mobil itu sekali kenceng bertanggung jawab ya. Artinya nggak yang gila-gilaan juga enggak. Tapi ketika ada kesempatan, kita mau ke Mandalika kek, kita mau kemana kek, mobil itu udah properly built gitu. Mobil ini mau pakai Mandalika R1 sih nyangkut, Mas. Lempeng. Nah ini udah belok nih, Nay. Mobilnya ke sono. Nah ini udah belok nih. Kan nggak mungkin ya. Tapi
kalau gue ke Buna gitu mungkin dipandang orang kali gue ya. Iya, jelas. Iya. Jelas. Jadi Berdarah-darah jangan situ kalau dilewatin gini bener. jadi kalau lu tanya gue pandangannya terhadap mobil ini gimana, gue happy banget sama mobilnya. Tapi gue nggak bakal ngelakuin hal ini lagi. Kalau dikasih gitu, mungkin ini kan mobil stance pertama lo, ada mobil stance kedua lo nggak ya bentuk kayak gini? Yang akan. Heeh. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya. Ada. Gue pengen mobil yang sleeper banget mas. Maksudnya mobil ini nggak kelihatan kenceng. Mobil ini biasa aja. Gue kepengen bangun apa ya kemarin ya? Royal Saloon. Crown Royal Saloon tapi colokin mesinnya 2JZ. Karena kebetulan kita ada mesinnya. Nggak kepake. Ada tuh ya mesin 2JZ nggak kepake. Ada. Gue ada mesin 2JZ nggak kepake. Terus gue bingung mau ngapain ya? Colok KZ lah. Meledak mesin. Nih, Asroda kenapa di pangkuan gua nih? Iya. Asroda di sini. Ini bayi apa Asroda nih? Enggak, kepengen itu kemarin, cuman kebentur waktu sama ya waktu sih paling kebentur. Percaya deh. Enggak serius. Kalau dia waktu tuh beneran ini spare time. Oh, spare time. Enggak waktu. Karena ya Crown-nya sendiri sekarang udah harganya juga udah nggak masuk akal, nggak kayak beberapa tahun lalu 60 juta lu masih bisa dapat gitu. Sekarang tuh angkanya yang dalam keadaan bagus ya, apa segala itu udah mau ketemu 200, 175 gitu. Jadi udah bukan project yang kalau lu mau ngerjain tuh setengah-setengah gitu, udah harus total jadinya. gitu. Jadi ntar aja lah dulu. Ya sementara menikmati yang ada dulu. Ini aja menikmati yang ada juga. Ya udah banyak banget yang harus Nggak dinikmatin juga ujung-ujungnya. Jadi ya udahlah. Tapi teman-teman saya menikmati sih ya. Oh, saya paling menikmati. Nggak cuma dia sih, banyak teman-teman gue yang lain yang menikmati mobil gue. Jadi Nah itu kan si RX-7 mas. Si Supra kan juga ada cerita lucu dari si velgnya. yes. Nah Supra. kalau yang Supra ceritanya gimana mas? Sampai tiba, gue juga pas dia nyolokin gituan, anjing ini bener top sih. Gua harus jujur. Jadi Supra ini, Mas Ogit itu lagi ngebangun Supranya dia. Waktu pas acara JDM Run ke Solo Semarang, kita ngobrol-ngobrol dia mau pasang velg apa segala dan lain-lain. Dan nyeletuk, Mas pasangin L88 lah. Dia ngomong gitu, pasangin L88. Mas Ogit itu ternyata udah pernah mau mesen velg itu. Tapi katanya waiting time-nya 4 tahun. Untuk dapat PCD 144. 114. Karena kan kebanyakan 120 punya BMW. Karena emang ini kan kebanyakan di mobil-mobil Jerman kan. Atau yang 130 sekalian yang dipakai sama Porsche. Nggak ada tuh yang 114. Gue nyari-nyari kemana-mana nggak dapet. Singkat cerita di Instagram tiba-tiba muncul. Pas gue sebelumnya ini pakai SSR Type C ya. Type C. SSR Type C yang apa gitu gue RS Type RS ya. Itulah. Type C RS ya. Pakai itu. Terus gue nggak demen karena warnanya kegelapan. Abu-abu ya itu ya. Abu-abu tua deh kalau nggak Abu-abu salah. ya, iya. Iya. Gue nanya sama Dai, itu ukurannya berapa Dai? Karena gue demen sama berdirinya. Iya kayak. Gue demen sama berdirinya. Dai itu ukurannya berapa Dai? Dikasih tahu lah sama Dai, sekian-sekian, offsetnya sekian, lebarnya sekian. Gua cek tuh di apa namanya di Instagram ukurannya bener. Sama persis. Tapi PCD-nya 120. Gua nanya ke Toto, yang kebetulan sahabat kita yang punya Starlet luar biasa itu. Teman-teman tahu kan Starlet yang luar biasa itu? Gue nanya sama dia, Mas bisa nggak sih kita ganti nakal atau apa segala yang supaya bisa mengakomodir itu? Oh bisa, gampang dia bilang gitu. Oh ya udah, gue beli dulu deh velgnya. Gue nanya, Mas Toto pesenin dong. Ya back order Mas. Berapa lama? 3 bulan atau berapa lama gitu. Wah udah keburu beli lagi kan? Dai, ambilin gue velg dong. Velg apa? Udah ambil aja dulu gitu. Pergilah dia ke Serpong ya. Gimana ya? Sunter. Dia pergi ke Sunter, ambil. Lu beli L88 ya? Iya. Buat di mana? Supra. Kan nggak bisa. Masa sih nggak bisa? Tolonglah. Masa nggak bisa? Bisa kali, Dai. Akhirnya seperti biasa, tukang bubut andalan kita semua
yang ada di Jakarta dan lain nggak bukan. Siapa deh namanya? Sarinande akhirnya bekerja siang malam dan subuh, akhirnya bisa kepasang tuh. Jadi beli velgnya dulu. Kebanyakan sih begitu ya. Kebanyakan sih beli dulu barangnya. Bisa nggak bisa, insya Allah bisa. Itu tuh hebatnya orang Indonesia, Wan. Iya benar. Bisa nggak bisa, bisa aja dulu. Bisa. Emang harus gitu, cuma bisa sama siap doang emang. Iya. Bisa, siap, aman gitu sebenarnya. Dai bisa nggak sih, Dai? Bisa. Iya emang gitu. Kalau di RS7 sebenarnya yang kayak gitunya spek velgnya. Dia cuma nanya muat apa enggak. Belum bisa jawab, dibeli. Iya. Gitu. Belum bisa jawab. Belum bisa jawab udah dibeli. Ya kan gue juga mikir Jadi kan, bisa berarti. itu kan velg pasti keluar, Wan. Iya. Pasti keluar dari vendor. Tapi kan emang dari awalnya kita mau camberin. Dan kalau camber kan dia pasti masuk di dalam vendor gitu kan. Pasti bisa lah. Apa kek? Evo 5 tuh. 9,5 ET25. 9,5 ET25 di Evo. Harusnya keluar, benar. Buset dah, bukan harusnya keluar. Harusnya begini kayak sepatu roda. Iya. Gimana tuh caranya coba bisa? Urusannya dah. Pokoknya gue memberikan idenya. Iya. Sekali lagi gue yang memberikan idenya dan lain-lain. Eksekusi. Gue nggak pernah nanya eksekusinya gimana. Pokoknya tahu-tahu gitu aja udah. Tahu-tahu nempel aja. Tahu-tahu nempel aja. Sama keluar bon. Nyesel. Tahu gitu nggak bisa aja, Dai. Paksain lagi bisa. Jadi tapi benar. Jadi. Nah, ya yang Evo 5 itu juga salah satu proyeknya Mazda yang cukup menantang dan cukup all in ya kita ya. Emang kalau dilihat, lu udah pernah ngeliat kan Evo 5? Itu kalau dilihat sih mobil Evo diganti velg aja sebenarnya. Cuman kalau orang yang tahu gimana caranya si velg itu bisa kepasang, ceritanya sih panjang. Gue pikir juga tadinya Evo fendernya gede. Iya. Velg lah 9,5 offset 35. 25 ya? Ngapa jadi keluar 25. gini gue bilang. Makanya tadi pas 25 harusnya sih keluar banget tuh ya. Keluar. Harusnya sih keluar. Nah, bagaimana caranya? Ya. Caranya ada lah. Wani Piro. Tapi yang jelas bisa dilakuin. Ya. Cuman perjuangannya panjang. Iya. Jadi memang banyak yang mobil-mobil yang ada itu kalau dilihatnya ya udah aja. Tapi story behind-nya itu effortnya itu sih yang agak susah, kayak masang jok di NSX tuh. Mentok sama mentok sama atap. Itu dia kalau jok berarti dia tiba-tiba beli RCS buat S2000. Cari Google belum ada yang pasang. Iya. Ya, itu pas gue ganti jok S2000 aja itu gue browsing itu berapa tingginya, bisa ngukurnya, biasanya joknya pakai apa gitu. Ya akhirnya gue carinya joknya yang common dipakai di S2000 karena udah pasti pas. Kalau nggak nongol tiba-tiba soft topnya ada gitu kan nggak lucu ya. Kan kebetulan kan tinggi gue 2,11 meter ya. Jadi teman-teman yang nggak tahu, gue tadinya mau dipakai senternya Lakers kan. Tapi waktu Lakers lagi butuh pemain center, gue tadi mau dipanggil kan. Cuman gue bilang, gue sibuk balapan nih, nggak bisa gue. Jadi gue emang ngeliat, gue ntar kalau duduk di S2000 begini nih ngeliatnya nih. Jadi ya itu memang kebanyakan, gue tuh pokoknya ngeliat warnanya cocok, bentuknya cocok. Masalah itu buat itu atau enggak, urusan ntar. Jadi benar, berarti ini adalah salah satu roots-nya orang Indonesia juga sebenarnya. Segala bisa. Kalau sekarang kan yang penting patokannya buat itu, yang penting velgnya peruntukan untuk itu. Sekarang udah lebih ke situ. Yes. Jadi serunya malah jadinya agak lebih. Gue nggak ngomong itu salah ya Mas ya. Enggak, iya. Gimana ya? Kalau kita ngebangun mobil itu kan nggak pernah ada salah, nggak pernah ada benar, Mas. Benar. Karena selera orang kan nggak pernah sama ya. Ya misalnya gini, kayak semua orang kalau bangun R34 maunya Zetun dan Nismo. Maunya begitu semua. Aduh, bocor dong ini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini akan kita rubah. Nggak begini lagi gitu. Kenapa? Dai juga nanya. Lu goblok banget dah. Anjing ya, gue dikatain goblok sama Dai. Lu goblok banget ya katanya gitu. Semua orang tuh kalau punya mobil begitu, bangunnya udah pasti begitu. Iya. Tapi gue nggak mau begitu. Gue bilang gue pengen sesuatu yang kalau misalnya kita ngumpul sama anak-anak yang bawa GTR, ada bedanya gitu, ada bedanya. Nah, di beberapa saat lagi ini juga akan ada yang kita rubah gitu.
Berarti Stay tune. iya, Asik. nanti bakal ada tuh ya yang berubah-berubah. Yoi. Tungguin tuh. Tungguin di Instagram saya. Iya. Berarti Lagi-lagi ya. di Instagram Adi. Instagramnya Adi. Lu tau gak Instagramnya Adi itu followersnya nambah 20.000 gara-gara mobil-mobilnya. Kalau nggak gue masih mikro. Anjing mikro. Sekarang rate udah mahal Adi sekarang. Kalau gitu, wah. Orang gue kemarin minta tolong, Dai, pasangin jok Nismo. Lu berani bayar gue berapa? Wah anjing gue bilang. Gue udah mainnya sekarang sama Gofar Hilman katanya. Oh, Edan. sorry. Wah, kalau itu benar. Sorry. Kalau itu benar. Sorry banget. Langsung kabur, langsung kena skakmat tuh ya. Gue mau bilang gue mainnya sama Abah Pican juga kan gak ngaruh ya di dia ya. Wah, ini dia. Langsung naik banyak tuh. Naik. Sekarang kalau nggak salah namanya Adi KZ terkenal ya. Respati Adi KZ terkenal. Iya. Jadi emang agak susah lah. Gue nelpon dia sekarang bisa reject. Oh iya benar. Bisa di reject. Sorry, WA aja. Iya. SRY, WA aja. Iya, udah susah dia. Benar. Gitu. Tapi bener nih, ini banyak nggak mas yang ngomong sama lo kayak, ini Supra berarti kan PC dia 520 velgnya. Yes. Dengan RX-7 yang kayak gini, banyak nggak sih mas yang ngomong ke lo, mas Tolol lu gitu? Lu nggak sayang apa gitu dengan ngebubut si Supranya, yang dimana Supra ini salah satu mobil yang bisa dibilang sangat amat jarang dan sangat amat diminati sama orang sini gitu loh. Yang dimana orang-orang ngomongnya ya udah nih gue gimana keep mobil ini tetap dengan bentuknya yang seperti itu. Kalau dibilang sayang nggak sayang, karena bentuknya jadi lebih bagus. Setuju. Benar. Gitu. Jadi kalau bangun pandem deh mas, Estilo gila harganya, lu nggak sayang? Iya benar. Ya kan? Ngomongin sayang ya ada sayang, tapi kalau jadinya bentuknya jadi lebih bagus ya udah nggak apa-apa gitu. Maksud gue kembali lagi ini bukan buat memuaskan orang lain. Betul. Ini untuk memuaskan gue. Betul. Mobilnya dibangun karena selera gue seperti itu. Yang bilang norak juga ada, yang bilang nggak pas juga banyak, yang bilang suka juga ada. Jadi gue bukan mau menyenangkan banyak orang gitu. Gue lebih kepengen menyenangkan diri gue sendiri aja gitu. Dan setiap kali gue keluar dari mobil gue terus jalan berapa langkah pasti gue noleh belakang. Iya. Kalau gue noleh belakang berarti tuh mobil bener tuh. Iya, gitu. Iya. Sesuai dengan tapi ada juga beberapa mobil yang gue bangun akhirnya tolol dah gue ini, terlalu anti mainstream nih. Ada juga yang kayak gitu. Pernah juga gue belajar juga gue sama yang kayak gitu. Ada yang kebanyakan chrome-nya gitu. Ada juga gue. Kebanyakan karbonnya pernah gue. Kebanyakan karbonnya. Lo ingat gak sih momen-momen dimana mobil tuh harus karbon? Apa namanya? Ya maksud gue gini, nggak salah orang sekarang mau melakukan itu, serah dia, karena menurut dia itu pasti keren. Tapi buat gue saat itu, wah emang kalau karbon itu kan material yang fancy. Di tahun kita 2012-an itu karbon tuh fancy banget gitu. Kap mesin karbon itu top lah udah. Buset dah, keren banget. Mau mereknya Seibon kek, mau mereknya apa kek, top banget dah tuh, ya kan? Pernah gue bangun mobil full karbon semuanya. Terus gue pikir-pikir ya, ini gue apaan dah bangun mobil kayak semuanya karbon gini. Ada juga di momen-momen kayak gitu. Nah untungnya ketemu, nih gue sedikit banyak kita nyeritain teman gue yang kayak Tai tadi ya, sebutannya namanya Adi KZ tadi. Gue tuh banyak banget yang kayak, gue punya ide, dia punya ide, idenya dia gue nggak bisa terima, idenya gue juga dia nggak bisa terima. Sering kali juga yang kayak gitu. Tapi di ujung-ujung, Dai coba dulu dah, apa segala. Pas dicoba akhirnya, oh iya bagus juga nih, apa segala. Dan gue tuh bukan tipikal yang kayak, pokoknya gue mau ini harus kayak gini. Nggak juga, karena Dai kan cukup, lo Dai sampai segala itu kan panutan-panutan kami anak mobil dari daerah ya. Aduh. Jadi, Rizwan bangun begini, gue ngikutin Rizwan aja dah gitu. Dai bangun begini, gue ngikutin Dai, karena udah yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ya, seiringnya jalan ya akhirnya gini lah jadinya. Ya maksudnya bisa diterima sama halayak banyak. Tapi ya itu buat jadinya ya, kalau orang Indonesia tuh kayak gitu mas, selalu yang tidak normal itu dibilang jelek, dibilang awalnya, sayang, iya dong. Iya. Kenapa nggak kayak gini? Kenapa musik kayak gini? Itu awal. Setelah
berjalannya waktu Keren kan? cakep juga ya, baru dibilang iya. Iya. Tadi yang pas pertama kayak sayang lah, harusnya pakainya ini, Iya, harusnya pakai ini, gitu. Iya, ya kita itu nggak bisa ngejudge. Artinya gini ya, kita nggak bisa ngejudge selera orang tuh jelek. Jelek di mata kita aja. Jelek di mata yang punya kan belum tentu kan. Betul. Jadi mau digimanain, at the end of the day, itulah enaknya main mobil ya. Setiap orang punya identitinya masing-masing. Iya. Dan itu juga yang gue suka dari Elite ketika kita lagi kumpul-kumpul, mobil mau gimana, kalau lu mau datang aja. Iya. Gitu, itu yang buat gue jadi tertarik juga jadi anak mobil. Iya. Gitu, maksudnya gue tuh bukan anak mobil mas tadinya mas. Ya tadi seperti gue ceritain di awal, gue tuh nggak anak mobil. Setelah ketemu Day aja jadi gue anak mobil. Datang ke acara lu The Elite gitu, terus yang morning drivers club apa segala gitu tuh. Setelah main sama Adi Kazet aja. Sebelumnya nggak pernah punya ketertarikan untuk ke situ atau nggak pernah kepikiran bahkan untuk main-main ke situ. Jadi benar buat balap aja tuh lu mas tuh. Iya, karena abang gue pembalap tapi bukan anak mobil. Bokap gue pembalap nggak ngerti mobil. Nggak ngerti mobil. Nggak ngerti mobil. Maksudnya gini, kalau mesin masih ngerti lah. Iya. Tapi maksudnya, lu tanya camber bingung tuh dia. Camber apaan camber? Iya, Caster apaan caster? Yang gitu-gitulah maksudnya. Atau segampang lu tanya, ban apa sih yang sekarang Yokohama AD 08 09 apaan tuh? Kalau kita kan masih bisa tahu tuh itu apa. Kalau bokap gue sama sekali nggak tahu mas yang kayak gitu. Abang gue juga nggak bakal tahu tuh yang kayak gitu. Karena dia emang pembalap, pure pembalap. Nah kalau gue sedikit banyak karena bergaul sama temen-temen, akhirnya bisa lebih paham. Ngulik kayak gitu-gitu lebih ya, ngulik, mas ya? lebih ngulik. Berarti koleksi dari 3 ini mas, yang paling terakhir itu si GTR. Yes, yang paling terakhir adalah raja terakhir memang. Semua mobil punya value-nya masing-masing. Kita nggak cuma cerita tentang value harganya ya, tapi dari sisi legendnya, lagi dari sisi. Nah kalau boleh jujur, memang raja terakhirnya pasti R34. Tapi kan kalau kita bilang apakah R34 itu lebih punya nama di balap, sebenarnya enggak. Yang lebih punya nama kan sebenarnya R32. Betul. Karena si Godzilla itu kan. Iya. R34 kan udah bukan Godzilla lagi sebenarnya. Apalagi sekarang orang bilang R35 Godzilla. Iya. Sebenarnya itu salah. Tapi ya udahlah ya. Gue nggak mau koreksi orang-orang yang ngomong seperti itu. Cuman sebenarnya Godzilla itu kan sebenarnya R32. Nah gue udah pernah pakai R32. Secara value menurut gue lebih tinggi value-nya R34. Ketika datang kesempatan gue buat punya R34, alhamdulillah surat pula, terus ya keadaannya luar biasa bagus, interiornya lengkap, eksteriornya bagus, apa segala, ya ini bukan kesempatan yang bisa datang sekali dua kali lah. Artinya belum tentu ada kesempatan itu lagi gitu. Jadi ya udah, sementara waktu anak-anak gue minum teh dulu, jangan minum susu. Malah asam lambung. Pampersnya ganti dulu dah, cari yang murahan dikit. Ya akhirnya gue dapat kesempatan buat ngambil yang itu. Ya udah, akhirnya kondisinya memang udah seperti ini mas dari lo ambil. Ada beberapa hal yang kita rubah-rubah supaya punya identity dari BRM sendiri gitu. Jadi punya identity. Jadi kalau orang beli mobil, orang lihat mobil ini nggak lagi 100% sama waktu pas kita beli gitu. Apa itu mas yang diganti? Joknya ini si manusia Tambun itu lagi ngerjain ini di belakang nih teman-teman. Ada manusia yang sedang berkutak-kutik dengan jok. Lagi mau masang jok. Iya, kita lagi mau masang jok. Kelihatan. Nah, itu dia tuh. Nih, mau dipasang joknya. Iya, ini ya. Iya. Ini kita mau pasang jok ini di situ. Terus ada beberapa perintilan-perintilan kecil lah di interiornya. Sarung jok Nismo-nya kita lengkapin, apa segala gitu-gitu. Kalau mesin nggak jauh berbeda, selain dari yang tadinya eksternal, pompa bensinnya eksternal,
baunya kan kemana-mana tuh kan. Kalau misalnya eksternal baunya di dalam kokpit bunyi. Kalau bunyinya gue masih nggak apa-apa, baunya sih yang gue nggak tahan ya. Akhirnya kita kembaliin ke dalam inteng. Yang hal-hal yang kecil-kecil gitu aja yang untuk ngebuat kita lebih nyaman berkendara aja sebenarnya. Meskipun ini nggak buat jadi nyaman berkendara ya. Ini gue nyontek dari Adi KZ yang kebetulan dia nyontek dari Kanjo Racing. Jadi di Kanjo itu kan biasanya jok drivernya doang. Jok drivernya yang racing, sebelahnya jok standar. Nah, jadi gue lagi pengen seperti itu gitu. Di R34. Di R34. Biasanya yang Kanjo di Civic. Di R34. Mungkin joknya ya. Iya, benar. Tadinya gue ada EG. Dapat mobil Civic-nya banyak banget. Tadinya gue ada EG. Dapat segarasi. Tadinya gue ada EG kan, yang putih kan, yang putih. Cuman karena dia suka goyang dompet di gue sempet nanya sama dia, Dai, Mas Glenn kira-kira mau jual Estilonya nggak sih? Telat. Udah nggak ada waktu itu, masih ada ya? Udah nggak ada. Udah laku, bener. Itu mesin kenceng gila. Iya, kayak itu ya? Iya, cuman gini, gue tuh cukup cerewet untuk urusan nyetir mobil. Kan gue nggak suka nyetir ya, Man. Nggak suka banget itu gue nyetir. Boleh ditanya ke teman-teman gue, nggak ada satupun yang pernah melihat gue nyetir di jalan raya Jakarta. Karena gue benci banget. Nah itu. Itu kebetulan manajer saya ada di belakang sana ya. Yang Tapi kenapa lu bisa benci nyetir pada lu suka balap, Mas? Balap sama nyetir memang hal yang berbeda. Hal yang berbeda banget. Gue benci nyetir karena gue orangnya nggak sabaran, Man. Nggak sabaran itu, dan gue kagetan. Sumpah, gue kagetan. Jadi kalau nyetir, gitu-gitu. Terus kalau nggak bisa pakai RX-7 tuh ya? Nggak bisa. Ya kaget mulu. Nggak berhenti. Nya nggak berhenti. Dari berangkat sampai nyampe. Gue pernah ngedate sama bini gue. Naik mobil CJ7. Lo tau gak yang pernah Iya. CJ7? Ngeremnya hari Senin, berhentinya hari Kamis. Iya. Waduh. Kaki gue direm muluan. Untung kebiasaan balap yang ngeremnya kaki kiri ya. Jadi rem gue nyala mulu. Segitu nggak terbiasanya gue nyetir di, ya gue kan anak daerah, Wan. Balikpapan gue. Nyetir di sana kan aman-aman aja ya. Begitu nyetir di sini kan skill gue belum sampai di situ ya. Skill menyetir gue belum sampai di, makanya gue nggak pernah nyetir gitu. Jadi gue dulu pernah punya yang Estilo itu. Karena gue tuh sangat particulate banget sama nyetir. Si mobil itu tuh nggak punya feel. Karena kan pakai EPS. Iya. EPS-nya itu kalau lu belokin nggak balik, Wan. Oh ya? Iya. Jadi setirnya itu kalau mobil biasa kan kita belokin, angkat lepas tangan, mobilnya balik lagi. Iya betul, iya. Jadi antara kontak patch si ban ke tangan lu itu nggak ada feel-nya. Oke. Buat gua itu nggak enak. Buat gua itu nggak enak gitu. Jadi seakan-akan kalau lu lagi ngebut gitu apa segala, mobilnya dull. Mobilnya nggak ada feedbacknya gitu. Iya. Lu nggak tahu perlu feedbacknya tuh. Ini beloknya gimana segala macam ya. Gua nyetirnya, gue cukup sering memperkosa mobil. Tit gitu. Jadi ketika gue udah mulai abusive terhadap mobilnya, rasanya mobilnya itu disconnected dari gue. Akhirnya gue bilang, ini kelihatannya nggak cocok dah mobilnya buat kita pakai ugal-ugalan gitu. Akhirnya dijual mobil itu. Nah, bedanya nih Mas, sorry gue mau nanya. Ini kan lo punya mobil yang saat punya isu lo ya, mobil yang sudah di-swap dengan mesin yang lebih powerful dibanding mesin standarnya, sama mobil yang memang powerful dari lahir. Betul. Apa bedanya Mas? Selain dari itunya. Mas, kan kita itu yang bangun mobil-mobil udah kenceng dari awal ini kan profesor ya. Jadi dia udah pasti memikirkan tentang gimana behaviornya mobil itu. Sedangkan kalau kita pakai mobil, kita itu baru tahu behaviornya ketika mobilnya udah jadi. Dan udah terlambat untuk kita mau ngapa-ngapain. Karena kebanyakan itu udah jadinya seperti itu. Nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak misalnya kita mau ganti mesin K24, tiba-tiba kita mau pakai K24. Emang lebih bertenaga. Tapi mesin K itu kan nggak bisa masukin pompa power steering. Harus pakai IPS karena IPS, ya. si engine bay-nya nggak cukup. Iya betul. Nggak cukup kan? Mau nggak mau lah harus pakai Avanza punya ya. Avanza punya deh kalau nggak salah. Nah itu feeling disconnected banget.
ya mungkin untuk beberapa orang yang cukup happy aja dengan itu ya nggak masalah. Ya karena lu melihatnya dari hal yang berbeda ya Mas ya. Iya, karena lu mungkin butuh feedback dari setirnya. gue butuh banget macam, feedback ya. dari setirnya karena ketika misalnya kita pakai ngebut di Mandalika atau di mana, gue nggak bisa tahu kapan mobil itu udah di limitnya ban. Gue nggak bisa ngerasain tuh limit bannya sampai mana. Nah kan gue butuh tahu limit bannya sampai mana untuk bisa gue sekencang apa nyetirnya gitu. Yang itu sih yang buat gue waktu itu decide kelihatannya ini mobil bukan buat gue deh. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat gue mau bangun lagi mobil itu, gue pasti pakai mesin B16. Betul. Ya, gitu. Ya. Gitu sih Mas. Jadi lebih feedbacknya karena pakai pompa. Bener. Karena pakai pompa. Atau zaman sekarang yang pakai IPS juga banyak Mas. Ya. Cuman mungkin IPS yang zaman sekarang mungkin udah lebih teknologikal aja, lebih advance. Berarti nih Mas nih, kalau ngomongin masalah koleksi, kan ada orang yang memang menujunya ke Seven Samurai atau apa. Kalau ngelihat dari sini, lu apa yang mau lo memang enggak, gue nggak ada itunya, memang gue emang suka aja sama mobil dengan platformnya ini, atau ada yang memang menjadi patokan lo? Rasanya kalau Four Pillars-nya udah ketemu. Four Pillars of JDM-nya udah ketemu, NSX, Supra, RX-7, GTR udah ketemu. Seven Samurai-nya juga udah lengkap. S2000, Evo, Subaru, mungkin Integra-nya nggak ada lah ya, tapi Integra-nya keganti sama S2000 tadi. Rasanya kalau untuk koleksi yang di bagian situnya, gue merasa alhamdulillah udah cukup. Tapi manusia kan nggak pernah puas ya Mas ya, nggak pernah puas nih. Sebenarnya gue ada satu project yang lagi gue kepengen banget. Gue tuh pengen punya mobil Italia yang agak tua tapi nggak tua-tua banget, tapi manual gated, dalamnya trondolan, ada bucket seatnya. Tapi Itali. Boleh. Tapi Itali, agak tua-tua sedikit, ya setua 360 atau 430 lah, setua itu. Tapi manual gated, mesinnya V8. Oh iya. Melengking-melengkingnya itu loh. Iya. Cuman lagi-lagi kan kita manusia bisa bermimpi, waktu juga yang menentukan ya. Waktu juga yang menentukan. Jadi mungkin ya kepengennya, gue lagi nggak pengen nambah apa-apa sih sebenarnya, nggak pengen nambah apa-apa. Tapi kalau suatu saat mau nambah, kelihatannya arahnya sih ke situ sih. Arahnya ke situ. Berarti yang paling deket ini akan ada perubahan di Skyline. Akan ada perubahan di Skyline. Ini juga ada dikit lagi. Supra, nanti kita tanya yang punya apa yang mau dirubah. karena lu tahu nggak sih, sekarang ini gue tuh udah nggak tahu mobil gue diapain. Demi Allah, gue tuh udah nggak tahu mobil gue diapain. Mobil gue tuh tiba-tiba udah ini. Gue tuh baru tahu kalau hari Senin gue ke kantor, tiba-tiba ada kertas, cari kertas A4 nih di atas meja gue, tulisannya dari Mas Adi KZ. Tagihan lagi. Anjing, capek banget. Ada nih tulisannya, cuci mobil. Si anjing yang make dia, yang bayar cuci mobil gua. Kan kalau anjing itu kotor loh. Iya. Benar. Dari besok kok gini mobil kali gak ada boleh cuci, Bos. Udah jamuran banget. Ada nih. Pertamax Turbo R34. Kapan jalannya nih mobil? Dyno. Mobil di Dyno udah 5 bulan yang lalu kan. Ada aja tuh tiba-tiba ganti ini, ganti itu. Mobil kapan jalannya ya? Perasaan parkir di Breza dah. Ada aja tuh gitu. Tapi, nah ini lagi yang gue suka. Kenapa gue naruhnya di lu, nggak naruhnya di KZ? Karena mobil tuh rusak kalau nggak dipakai emang. Iya. Mobil tuh apapun ya, mobil, motor. Sebenarnya kan banyak dari parts-parts itu yang umur. Pakai nggak dipakai, umurnya segitu rusak. Jauh lebih worth it umurnya segitu emang rusak karena dipakai juga. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah, emang dipakai aja, ya udah. Tapi yang lu emang nggak mau nyetir di Jakarta? Nggak. Jadi kalau kemungkinan mau mobilnya ada di Jakarta,
Bukan saya. Bukan. Kalau lihat di tempat pijit, Adik Kazet. Kalau lihat di klub malam, Mas Irfan Fahri. Jadi ya teman-teman, di tempat pedal, nah teman saya yang satu lagi itu juga. Saya tidak pernah. Tapi tempat pijit pasti Adik Kazet. Dia ankle. Oh iya. Ankle. Ankle. Tapi mau pijit Tapi pilih pijit ya? Iya. Orang mau pijit kaki buka celana. Ini pijit apa nih? Lu salah, Dai. Mau pijit yang ankle kaki, yang dibuka celana. Dari mana? Biar leluasa kali ya? Iya. Biar leluasa. Banyak ruang gua. Mas, celananya kepanjangan. Tarik sini kurang, Mas. Ya udah dah katanya. Astagfirullah. Gitu. Iya. Jadi berarti si A34 NSX bakal mau diapain lagi atau malah NSX lagi persiapan buat The Elite 2026. Cakep. Buat The Elite 2026 konsepnya kayak gimana sampai hari ini belum kepikiran. Cuman pasti ada aja tuh datang nanti idenya. Yang jelas menurut gua The Elite itu salah satu ajang show car yang dimana gue tuh ngerasa bahwa The Elite itu, kalau gue ngomongnya ya proper car itu artinya bukan cuman mobil yang bisa dipajang, tapi itu mobil harus bisa lu pakai. Iya. Datang ke situnya itu dipakai mobilnya. Iya. Itu, dan gue kepengennya bangun mobil tuh selalu seperti itu. Jadi nggak cuman yang, kecuali ini ya, yang tapi ini kan dipakai. Adi di mana-mana dia dilihat. bodoh aja pakai mobil begituan. Orang kemarin gue ngomong kan ke Bandung. Dai, lu naik apaan gitu. Kan nyusul tuh dia tuh. Iya. Ambisi gue sih naik RX-7. Dai, udah deh normal-normal aja. Gue takut tiba-tiba lu bisa tolongin gue di sini. Itu yang normal-normal. Dia kemarin dari Bandung pakai KZ ya? Iya, kemarin Pakai terakhir. KZ tuh. Gimana, Dai? Perjalanannya sih gue merasa ganteng. Pulangnya merasa nyesel. Lu makan tuh. Ya, gue ngerasanya gini, kalau bisa masuk The Elite kan curated kan, untuk masuk di dalam situ itu kan curated. Itu ada kebanggaan tersendiri buat gue, berarti gue ngebangun mobil yang bisa dianggap proper. Nah, jadi setiap tahunnya gue kepengen punya ada satu mobil lagi yang bisa ditaruh di The Elite sih sebenarnya, Mas. Jadi ya seperti ngebangun inilah, bisa ditaruh di The Elite dan bisa dapat penghargaan, alhamdulillah the best static ya waktu itu ya. Makanya dia panggilannya Presiden Statik. Bener, ya. Presiden Stance Indonesia. Presiden Stance Indonesia. Kalau nggak salah dia itu Soekarno, Prabowo, Adik Kazet nih di sini nih. Ini Megawati, Gus Dur, nah Adik Kazet nih di sini nih. Adik Kazet. Dia kalau nggak salah sama Wali Songo ya Mas. Di sini dia. Tapi itu kemarin nggak ada yang percaya sebenarnya kalau statik. Kalau itu statik. Iya memang kalau dilihat sih nggak masuk akal, Mas. Betul. Maksudnya di perjalanan aja waktu ngikutin dari belakang apinya banyak banget. Gue yang punya mobil kan rasanya anjing. anjing. Tapi ya udahlah. Tapi naik enak. Mas udahlah nggak enak. Nggak enak. Kalau ngomongin mobil pendek ya, gue kemarin ngomong lupa kan? Iya lupa. Oh iya baru inget tuh kalau udah ada bunyinya baru inget. Gue yakin kalau ada tuh GTI tua lebih enak GTI tua kali. Wah, gue pernah dibawa sama Adik Kazet naik. Dai, itu GTI-nya siapa sih, Dai? Nah, itu dia punya itu. Tuh. Lari 100 cukup tinggi lah kecepatannya. Gue lihat ke speedometernya. Dai, pelan-pelan aja, Dai. Kenapa? Pilar A-nya tipis. Kalau ada apa-apa, benyek nih gue dalam sini. Oh, itu sih dia itu sih nggak ada suaranya. Gue jalan sama dia tuh ke Semarang, ya kan, ke Semarang. Setiap ada mobil nyalip di HT cuman ngomong gini, apakah ini teman perjalananku? Des hilang si kampret. Mas, pilar A-nya nggak lebih tebel dari 2 jari gua. Kalau ada apa-apa, empek gua jadinya. Terus ada urusan gini nih, gue di jalan nih konstan Mas, jalan, dia ngelewatin gue nih, set, hilang. Terus gue lagi konstan, tiba-tiba dia di belakang gue. Udah di belakang lu lagi? Nyalip nih, set. Gue HT, lu dari mana deh? Gue kok nggak ngelewatin lu? Gue kencing.
bisa begitu. Ada urusan nyalip gua lagi habis kencing. Iya. Ini ada gilanya juga orang ya. Padahal gua konstan. Dia kan kalau nggak salah kakaknya Mick Schumacher kan. Anaknya Michael Schumacher tuh ada adik AZ di tengah-tengah sebenarnya. Dia sih gila. Jadi gue bilang nih, tapi dengan mobil itu benar-benar di abuse. Beneran tuh, dia nge-abuse mobil. Jadi pas terakhir dia jalan sendiri ke Purwokerto. Iya. Lu aman dah, sendiri dah, aman. Sampai Purwokerto, shock gue bekunyuk nih, abis nabrak meteor, kenceng banget. Abis gue bete nih gue. Ada momen kita mau ikut acara yang di Bandung, JDM apa tuh ya? JDM Fest, JDM Fest ya. JDM Fest ke Bandung. Dai, kita pakai mobil apa, Dai? Udah bawa masing-masing aja. Oh ya udah, gue kalau gitu bawa GTR ya, karena paling normal nih, paling normal. Terus si Garin mau bawa ini, si Irfan mau bawa yang wagon, Evo 9 wagon. Adik AZ dong ngebagian bawa yang ini. Gue cuma nanya sama dia, lu siap Dai di atas MBZ? Iya. Ya cuman ada pilihannya itu, yang gimana lagi. Agak kasihan juga sih gue. Cuman dia cukup menikmati ya kelihatannya. Iya, dia menikmati gitu banget sih. Tapi itu yang jarang sebenarnya. Ya, jadi benar-benar dibuktiin sama dia kalau bisa dipakai mobilnya. Orang terbelakang tuh kan jarang maksudnya. Gue gak sih, Haji, lu gak apa-apa, pakai aja. Mobil gua dipakai, beneran dipakai sama dia bener. Saya benar. Tapi kalau gue ngelihatnya, kalau dari sini bisa ngelihat kalau lo sebenarnya memang kadang-kadang kan ada yang bias juga mas sebenarnya. Di sini baru akhirnya lo ngomong kalau sebenarnya konsepnya dari lo awalnya baru disemarain sama Adi. Yes. Sebenarnya itu memang ada, pasti memang butuh yang buat kayak gitu tuh mas tuh. Iya. Buat tektokannya ngomongnya. Gue tuh cukup articulate dengan apa yang gue mau lah sebenarnya. Karena gue punya, at the end of the day kan mobilnya pasti mobil gue ya mas. Dan gue pasti kepengen sesuai dengan apa yang gue mau. Iya benar. Dan alhamdulillahnya gue dikelilingi orang-orang yang cukup kompeten untuk menghadirkan apa yang gue mau gitu. Ya nggak jauh beda lah dengan motor-motor yang inilah. Gue maunya gini mas Rizwan, maunya gini apa segala. Akhirnya kejadian benar dan beyond my expectation sebenarnya gitu. Jadi pun di mobil-mobil juga sama, gue maunya yang seperti ini, sebisa mungkin nggak jauh dari roots gue. Betul. Nggak jauh dari roots gue dalam artian gue balapan, mobil itu harus bisa mencerminkan mobil yang seakan-akan mobil balap yang ada di jalanan, gitu. Jadi ya beginilah hasilnya, kecuali yang tengah ya, kecuali yang tengah. Sekali lagi, yang tengah idenya memang dari gua, tapi karena gua nyontek, ya mobil lo, mobilnya Adik AZ, apa segala gitu, dan kebetulan adanya ini ya udah kepilihnya ini gitu. Tapi itu mas, jadi kadang-kadang banyak juga orang yang menitipkan ataupun mempercayakan ke orang, tapi merekanya nggak punya soul ke itunya mas. Banyak yang seperti itu. Jadi saat lagi dibangun, ya itu akhirnya jadi terima-terima aja gitu ya. Iya, tapi kalau lu kan enggak mas. Kalau lu kayak motor ini, lu ada ini gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini gitu. Soalnya banyak dari mobil gue tuh kan jadi pajangan di rumah ya mas. Pajangan di rumah, dan lebih banyak presentasenya akan gue lihat dari luar. Betul. Dibanding gue nyetirnya itu sendiri. Kalau dari nyetirnya sendiri, selama cockpitnya bagus, udah cukup buat gue. Standar nggak apa-apa. Gue justru nggak suka yang banyakan gorgeous-gorgeousnya gitu, nggak suka juga gue. Jadi sebisa mungkin tampilannya tetap standar, dilihatnya tetap enak dan lain-lain lah. Nah kalau dipajang di rumah terus bentukannya kayak Transformers kan juga aneh ya. Ya gini, gue nggak mengkritik orang-orang yang mau bergaya seperti itu karena itu punya pangsa pasarnya sendiri. Tapi preferences gue tuh yang seperti ini gitu. Jadi ketika ngebangun, gue cuman ngasih footnotes sedikit doang. Maunya gini, udah. Tapi itu mas yang dijadikan lo ada puasnya. Maksudnya lo ada yang lo mau capai kan mas? Tapi saat yang punya kendaraan ini nggak tahu standarnya, itu akan jadi kurang terus mas. Oh iya pasti. Iya nggak sih? Jadinya pindah. Jadi kurang terus karena dari preferensi yang awalnya, dia juga blank aja mas. Ini banyak banget mas yang nggak suka. Banyak banget. Tapi karena lo nya kuat itunya jadi ya ini gue suka gitu. Yang mengkritik mobil ini tuh banyak banget. Maksudnya ketika kita posting juga banyak juga yang bilang kayak sense of mobil sportsnya hilang. Memang hilang banget.
Cuman nggak apa-apa lagi gue. Kayak Iya, maksudnya, iya. ya maksudnya ngelihatnya juga nggak apa-apa gue. Tapi yang masuk di DM yang Mas kok- kenapa diginiin? kenapa diginiin, banyak juga. Dan gue yakin abis ini si R34 bakal lebih banyak lagi yang nggak terima dengan modifikasi yang akan kita lakukan. Tapi itu serunya, Mas. Tapi itu serunya dan Itu justru yang bikin ada warna-warnanya. iya, kan ikan salmon berenang melawan arus, Mas. Iya benar. Iya, kebetulan gue ikan betok ya. jadi Benar. jadi ya apa namanya? Ya kenapa harus sama gitu? Betul. Kenapa harus sama? Bedain dikit lah biar ada identitinya dari mobil ini gitu. Karena bikin mobil cakep sama bikin mobil berkarakter itu beda, Mas. Betul. Lebih susahan Betul. bikin mobil berkarakter dibanding Yes. bikin mobil cakep Iya. atau klimis doang segala macam itu lebih gampang dibanding bikin mobil berkarakter. Mobil cakep itu kan artinya luas ya, artinya dilihat orang cakep, tapi untuk bisa menjadi buah bibir itu harus unik. Betul. Harus unik. Jadi mobil itu suatu saat nanti menjadi pembahasan, diingat karena sesuatu yang unik. Betul. Karena kalau sesuatu yang cakep, kita lihat di jalanan ini banyak banget mobil cakep. Tapi kan selewat aja udah Iya, pembahasannya. iya, setuju. Nah, kalau misalnya mobilnya unik, pasti akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Betul. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi memang butuh preferensi dari si ownernya sendiri. Dan Mas Glenn ini udah ngebuktiin kalau ngomong masalah ya dia punya konsep sendiri yang disempurnakan mungkin dari teman-temannya. Betul. Gitu kan. Yang jadinya Teman-temannya. tetap tapi tetap mobilnya atau kendaraannya tetap ada soulnya sama Mas Glenn. Betul. Tetap nyambung juga dan Iya. itu sebenarnya yang paling penting. Iya. Jadi yang itu yang penting adalah konsepnya dulu dari awal. Konsepnya penting sih Mas. Emang Iya. kayak ngebangun mobil yang kayak gini tuh, gua tuh tektokan sama Adi tuh panjang dulu Mas. Iya. Maksudnya nggak serta-merta langsung. Meskipun ya dibeli juga ujung-ujungnya barangnya. Tapi pasti ada omongan enggaknya dulu dari dia. Iya. Enggak Iya. usah. Iya. Enggak. Ya ada ya udah kebeli lagi deh gimana. Telat lu ngomong enggaknya. Iya. Ya cuman sekali lagi gue bilang mobil ini kalau dilihat oh ya udah tuh mobilnya BRM gitu. Benar itu berkarakter jadinya Iya, kan. Jadi karakter. mobil yang dibangun ini juga berkarakter jadinya yang nggak sama kayak yang lain. Betul. Apalagi tadi yang gue dibocorin yang GTR-nya iya sih. Gue bisa mengiyakan omongan lo yang tadi Iya. buat ngomong kenapa sih Kenapa sih pakai diginiin? plug ini? Iya, benar. Kenapa sih pakai plug ini? Sebelumnya kan udah bagus gitu. Iya benar. Semua orang kalau bangun GTR kalau udah pakai Zetun pasti pakai LMGT4 ya kan atau pakai ini gua nggak tahu lagi nih apaan. Iya pokoknya ada tulisan Nismo-nya gitu kan apa segala. Buat gua bagus bukan nggak bagus. Tapi udah mulai bosan ngeliat yang kayak gitu. Betul. Iya udah mulai bosan dengan ngeliat yang kayak gitu. Jadi Kasih yang fresh ya. kasih yang fresh lah Iya gitu. Yoi. Jadi buat yang penasaran nanti bisa langsung cek di Instagram Adi atau Instagram Mas? Instagram Mas Adi. Instagram Iya. Mas Adi. Si pemilik mobil-mobil aneh-aneh itu. Atau di Instagramnya Mas Irfan Fahri ya. Ada juga di situ ya. Gak ada kalau nyari di Instagram saya isinya anak saya semua ya. Balapan-balapan doang. Mobil anehnya nggak ada. Mas Glenn, thank you banget loh. Thank you Mas. Thank you banget nih udah dikasih kesempatan Siap. buat ngobrol-ngobrol, Sama-sama. dikasih kesempatan buat ngebangun motornya yang dua Sama-sama. ini mudah-mudahan puas dengan Puas. hasilnya. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Briza udah ngasih kita tempat buat ngobrol-ngobrol nih buat teman-teman yang di sekitaran Sentul bisa langsung mampir ke Briza. Ini alamatnya di mana, Van? Jalan? Trijayanti. Cijayanti nomor 9. Bukanya? Weekend 24 jam. Lu di sekitaran sini tempatnya asik banget, bisa ngeliat-ngeliat mobil. Kalau lu Tapi mabok sip. pulang datang ke sini. Tapi jangan megang mobil. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.